Indonesia, negara kepulauan terindah. Beragam suku, bahasa dan cerita unik penuh makna. Warna-warni Indonesia berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersihnya? Resepnya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. yuk kita nyoblos!
Indonesia, negara kepulauan terindah. Beragam suku, bahasa dan cerita unik penuh makna. Warna-warni Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tribun Network. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersih-bersih. Secukupnya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi Mbak Vio ya, kurang semangat. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aga Kareba. Sekali lagi deh kayaknya ya. Oke. Aga Kareba semuanya.
Baji tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ya, tentunya selamat siang dan selamat datang di Liquid Cafe Hotel Claro Makassar. Ya, tepatnya pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 bersama saya Mehmet Gunawan Dan saya Vina Jeretno. Senang sekali kami berdua bisa menjadi bagian dalam acara Talk Show Tribun Series Mata Lokal Memilih dengan tema Milenial di Pemilu 2024, penggembira atau penentu. Masih kurang meriah tepuk tangannya? Luar biasa. Terima kasih. Tentunya kami berdua sangat bangga tentunya bisa iya. ikut andil dalam acara yang luar biasa ini. Benar. Dihadiri langsung oleh orang-orang yang hebat ya di Kota Makassar pastinya ya. Benar, untuk itu langsung saja kita ingin menyapa Ya. dan juga ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST. Dalam hal ini diwakili oleh PC Sekda Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Andi Darmawan Bintang MDev PLG. Selamat siang dan selamat datang Pak. Dan yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat siang dan selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ketua KPU Sulawesi Selatan Bapak Hasbullah Esos M. Kesos. Selamat siang dan selamat datang Pak. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Ibu Mardiana Rusli SMIKOM. Dalam hal ini diwakili oleh Kordiv SDMO Bapak Sanwar Saleh SIPMSI. Selamat siang dan selamat datang Bapak. Baik. Yang kami hormati pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Adi Suryadi Cula MA. Selamat siang dan selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW Ketua DPW P3 dalam hal ini Bapak Imam Fausan. Selamat siang dan selamat datang Bapak. Yang kami hormati para caleg milenial dan juga tim yang kami banggakan. Selamat siang dan selamat datang. Yang kami hormati CEO Tribun Network, News Director Tribun Network, Business Director Tribun Network, Pemret Tribun Timur, GM Bisnis Tribun Timur, dan kepada kader Partai Nasdem, kader Partai Golkar, AMPI, KNP Sulawesi Selatan, dan juga kader PDIP, kader PSI, teman-teman dari mahasiswa Unismu Makassar, BEM UNM, teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kader PKS, AMPI Sosial, kader PKB, dan pemuda Muhammadiyah. Tentunya juga seluruh para tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Dan tentunya kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena semakin kesini semakin ramai ya. Dan untuk itu ngomongin soal politik 2024, kita akan memberikan prolog sedikit, Matt ya. Jadi pemilu 2024 merupakan momen penting dalam pesta demokrasi Indonesia yang akan diadakan tahun depan. Yang menarik, kali ini pemilih terbanyak dalam pemilu adalah generasi Gen Z dan juga milenial. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024 nanti mencapai di angka 204.807.222 pemilih. Luar biasa. Banyak ya. Dan dari jumlah tersebut Mbak Vio, sekitar 66,8 juta pemilih berasal dari generasi milenial. Sementara pemilih dari generasi Gen Z juga tidak kalah banyaknya ya, yaitu mencapai 46,8 juta pemilih. Gabungan Gen Z dan milenial ini memiliki peran krusial dalam kesuksesan dan hasil pemilu 2024. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka yang lebih melek teknologi informasi dibandingkan generasi sebelumnya yaitu Gen X dan Baby Boomers. Hal ini tentunya membuat partisipasi aktif mereka dalam seluruh proses penyelenggaraan pemungutan suara diharapkan sangat mendukung suksesnya pemilu 2024. Iya, benar karena memiliki peran yang krusial dalam pemilihan nanti di tahun 2024. Betul sekali. Maka itu hadirlah kegiatan kita hari ini. Kita akan membincangkan bagaimana peran milenial di hajatan demokrasi terbesar dalam periode 5 tahun. Boleh tepuk tangannya Boleh sekali kita lagi? tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita memasuki ke acara inti kita untuk meneguhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita masuk ke acara utama dan tentunya untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Eskambi selaku Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat yang saya hormati, salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 4.000 tahun yang lalu, yang saya kira doanya itu sangat dikabulkan dan masih aktual sampai sekarang ini. Ada dua di antara sekian banyak doa Nabi Ibrahim yang sangat relevan kita doakan bersama dan aminkan bersama di tempat ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin dan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Mari kita sama-sama mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita ini menjadi pintu rahmat bagi kita semua untuk masa depan kita, masa depan daerah kita, dan masa depan negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami generasi yang saleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah kami ini buat tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, viralkanlah kami dalam kebaikan. Tutuplah aurat kami sehingga kami tidak bisa lagi diviralkan dalam kejelekan. Viralkanlah segala aktivitas baik kami sehingga generasi yang akan datang menjadikan kami sebagai buat tutur yang baik. Sebagaimana Engkau telah mengabulkan doa Nabi-Mu, kekasih-Mu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar waj'al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eskambi, dan tentunya doa yang telah dipanjatkan semoga bisa menjadikan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Betul. Dan sesuai dengan doa yang telah disampaikan oleh Pak Eskambi bahwa hal-hal baik perlu lebih di-share gitu ya ke banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan selanjutnya Mbak Vio sebagai tuan rumah penyelenggara. Mari kita saksikan bersama sambutan dari CEO Tribun Network, dalam hal ini Bapak Dahlan Dahi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Wali Kota, pimpinan dan Ketua KPU, pimpinan dan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, rekan-rekan Ketua dan pimpinan partai politik, bakal calon anggota legislatif dari kelompok milenial Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan menyelenggarakan talk show dengan tema yang sangat menarik, milenial di pemilu 2024, penggembira atau penentu. Talk show ini merupakan series dari apa yang kita sebut sebagai Tribun Series, dimulai dari Jakarta, Surabaya, kemudian di Jawa Tengah, Semarang. Hari ini kita menyelenggarakannya di Sulawesi Selatan.
Mengapa Tribun Series? Tribun adalah panggung bagi perspektif lokal. Kita ingin memberi ruang kepada perspektif lokal ke panggung nasional. Dalam konteks pemilu, inisiatif ini menjadi strategik karena kita ingin memberi panggung kepada cara pandang lokal terhadap masalah politik nasional. Karena sesungguhnya memberi ruang kepada cara pandang lokal adalah memberi panggung bagi keberagaman Indonesia. Itulah cara Tribun merawat kebinekaan Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam perspektif, tapi menjadi satu karena Indonesia. Jadi bukan Indonesia kalau dia tidak beragam. Itulah kenapa kita menggelar serangkaian talk show dari berbagai daerah di Indonesia. Di Sulawesi Selatan kita memilih tema yang lebih spesifik, yaitu tentang millennials. Secara nasional, pemilih milenial tercatat 68 juta dari 204 juta pemilih, atau 33,6% dari pemilih kita adalah pemilih millennials. Di Sulawesi Selatan sendiri ada 1,9 juta dari 6,2 juta pemilih yang merupakan pemilih millennials. Menarik sekali bahwa kelompok millennials ini seringkali dilihat dari perspektif teknologi, disruption, early adopter, yang menjadi pintu masuk bagi semua perubahan. Pintu masuk bagi misalnya inovasi digital. Karena kelompok milenial cenderung melihat ke depan dan dengan cepat merangkul semua hal-hal baru. Karakter inilah yang membuat kelompok milenial sangat berpengaruh, ya, selain karena memang jumlahnya yang sangat besar. 68 juta pemilih milenial itu sama dengan 3 kali penduduk Malaysia atau 10 kali penduduk Singapura. Jadi bayangkan kalau 10 negara sebesar Singapura berisi kaum milenial semua dan dipimpin oleh milenial, mungkin kita akan melihat dunia yang berbeda dari apa yang kita lihat hari ini. Karena millennials berbeda cara mereka melihat persoalan, cara mengelola persoalan, dan saya rasa mereka juga berbeda dalam menentukan arah kemana kita mesti bergerak. Di Sulawesi Selatan ada 1,9 juta pemilih millennials. Ini lebih besar dari penduduk kota Makassar, ya, kurang lebih ya, dari pemilih di kota Makassar, atau mungkin sebesar negara Timur Leste gitu ya. Jadi bayangkan bahwa kelompok milenial itu memimpin satu provinsi atau satu kota di mana isinya semua adalah milenial dan dipimpin oleh kelompok milenial. Jadi itu sungguh-sungguh strategik karena jumlahnya. Strategik juga karena milenial adalah kelompok yang tadi saya sampaikan, ini adalah kelompok yang early adopter, sehingga ke arah mana politik Indonesia akan bergerak, saya rasa akan sangat ditentukan juga oleh ke arah mana pilihan politik kaum milenials. Itu untuk mengantar kita mendiskusikan satu topik yang sangat penting, yaitu kelompok milenials. Memang menjadi menarik
kalau milenial ini hanya kumpulan orang, tidak memiliki identitas politik atau tidak memiliki cara pandang politik, maka dia nggak well organized, maka dia adalah kumpulan orang. Berarti dia akan menjadi penggembira, ikut meramaikan. Saya rasa tantangannya adalah bagaimana kelompok millennials sebagai kelompok yang sangat strategik di dalam pemungutan suara ini ikut menjadi pemain utama, salah satu pemain utama yang akan menentukan arah daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih banyak. Selamat menikmati Tribun Series milenial di pemilu 2024, penggembira atau penentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Ya, beri tepuk tangan meriah kepada Bapak Dahlan Dahi. Tentunya meskipun beliau tidak dapat membersamai kita di sini, dari apa yang disampaikannya beliau juga sangat excited terhadap berjalan lancarnya acara talk show kita pada siang hari ini. Benar, dan tentunya kehangatannya juga masih terasa sampai sini juga. Betul ya, sekali. Kami ucapkan semoga sehat selalu Bapak Dahlan Dahi. Baik, dan tentunya rangkaian acara selanjutnya mari kita simak kata sambutan dari pemimpin Kota Makassar, yakni Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurang semangat saya ini. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, MDef, PLG, PJ Sekda Sulawesi Selatan. Sibuk sekali beliau tadi, saya sama ibu-ibu juga ya. Yang saya hormati pimpinan Tribun Jakarta tadi Pak Dahlan sudah menyampaikan pidatonya lewat Zoom. Yang saya hormati pimpinan redaksi Tribun Timur, Bapak Tamsil Tahir. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hasbullah Esos M. Kesos. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, diwakili oleh Kordif SDMD, Bapak Samsul Saleh. Yang kami hormati Ketua DPW P3 sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adinda Imam Fauzan Amir Ruskara Bebus. Yang kami hormati Ketua anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Nasdem, sini Kakak Ari Asari Ilham bersama rombongan. Yang saya hormati dosen Visipol Unhas, selalu eksis di mana-mana, ya, di segala everywhere ya. Ya. Bapak Dr. Adi Suryadi Cula MA. Yang saya hormati moderator Bapak Febi Mahendra Putra, selamat datang di Makassar Pak Febi, dan seluruh teman-teman partai yang turut serta dalam acara ini, terkhusus hampir saya lupa sapa Ketua KPU Kota Makassar bersama seluruh jajaran, luar biasa sekali beliau,
dan seluruh teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu, terkhusus teman-teman dari fraksi maupun kader-kader partai seluruh Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Milenial dan Gen Z, saya kira sebuah hadiah yang paling besar bagi negeri ini. Ada yang mengatakan inilah saat-saat yang sangat menentukan bagi negeri ini menuju Indonesia Emas 2045, bonus demografi. Tentunya dalam suasana politik ini juga menjadi bahagian daripada bonus politik. Kalau itu dilihat oleh para politicians sebagai bahagian yang harus betul-betul digarap dengan baik. Saya mencermati, saya bukan sebenarnya politician yang ahli lah. Saya anggap ini saya sebenarnya pemula dan terus belajar. Tapi saya sering mengikuti pemilu demi pemilu, termasuk pemilu yang saya geluti selama ini. Dulu kalau ada orang mau dipilih, kemudian datang menyapa saja, itu kira-kira tahun 2011, kan 2013, sebelumnya kira-kira 2000-an lah. Itu langsung dipilih karena dianggap sombereki. Ternyata 2013, waktu pemilu 2013, pilkada ya 2013, itu sudah berbeda. Ternyata tidak cukup lagi kita minum-minum kopi di warung kopi, tapi mereka mau ada evidence, ada bukti-bukti yang sudah disampaikan atau sudah dikerjakan. Ternyata di 2000 ini bicara pilkada ini, ya 2020 berbeda lagi. Jadi ternyata yang dilirik oleh para voters adalah deposit sosial. Jadi siapa yang membuat deposito sosial, dia punya deposito suara juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 2024 besok, saya lihat akan berbeda lagi. Karena voter kita makin hari makin cerdas. Apalagi didominasi oleh voter-voter milenial ditambah generasi Z, itu 50% lebih. Nah, persoalannya, kalau dulu ada ideologi komunitas, jadi ada yang saya rasakan adalah kalau kita sentuh pimpinan komunitasnya, ikut semua yang lain, jadi followersnya ikut. Anak-anak muda sekarang ini cerdas-cerdas, karena yang mencerdaskan dia adalah media sosial dan IT. Jadi para influencer kita, anak-anak muda kita, sangat diinfluence oleh informasi. Sehingga dia lebih sifatnya individual. Sehingga tentunya para politician ke depan harus punya strategi yang lebih jitu lagi, karena di Makassar ini kan, apalagi karakter Makassar itu beda sekali dengan karakter di Jawa. Karakter Makassar itu satu rumah biar bisa 10 partai. Ya. Kalau di Jawa satu rumah satu partai. Tidak boleh hitungannya satu kakak satu partai, tidak begitu ceritanya, ya. Tidak begitu ceritanya. Nah, ini pengalaman pribadi. Maka harus diambil hatinya. Orang di Makassar harus diambil hatinya. Kalau diambil hatinya, insya Allah ikut semua itu. Bocor soal ini sebenarnya. Maka dengan itu acara hari ini sungguhlah sangat luar biasa. Pak Ketua KPU, Pak Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kota Makassar, karena bukan hanya saja kita memanaskan suasana, bukan memanaskan suasana agar kita sadar pentingnya tahun politik ini sebagai bahagian penentuan nasib kita dan nasib generasi akan datang. Maka dengan itu bahagian dari pencerdasan politik itu penting untuk kita kampanyekan. Dan mitigasi-mitigasi harus kita lakukan sedini mungkin. Dengan cara transparan, melibatkan semua pihak, dan mendengarkan semua pendapat. Dan tentunya lewat Tribun Timur, ini luar biasa, followersnya Tribun News itu luar biasa sekali. Dan saya kira ini memang kolaborasi yang sangat baik, sehingga saya yakin betul
acara teman-teman KPU di Kota Makassar, dan besok malam akan kumpul dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan pimpinan-pimpinan KPU pusat akan hadir. Tentunya sebagai penanggung jawab kota ini kami sangat-sangat menyampaikan terima kasih terkhusus kepada KPU Kota Makassar, tentunya KPU Sulawesi Selatan, begitupun dengan Bawaslu Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Ya, ini barangkali gara-gara 3 kandidat hadir di Kota Makassar kemarin. Ya. Memang Makassar itu center point, center politik, dan memang ada, itu kan tentunya 3 kandidat punya alasan datang ke Makassar. Kalau dibikin di tempat lain belum tentu datang. Ya, apakah karena makanannya, apa karena ceritanya, apa karena orang-orangnya? Saya kira karena saya kira satu poin, tapi ini bukan politik, karena Makassar baik untuk semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertepuk tangan meriah untuk Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto. Luar biasa ya Mbak Vio ya. Saya ingin mengutip sedikit dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa generasi milenial itu merupakan hadiah besar bagi negara. Benar. Berarti bisa dibilang tema kita pada hari ini sudah terjawab, sudah terspill sedikit, tapi itu nantinya akan kita kulas habis di sesi talk show pastinya ya. Dan Vio juga mau mengutip sedikit. Boleh. Kalau acara ini katanya merupakan start point untuk pencerdasan milenial, pencerdasan politik atau bekal politik bagi para milenial. Luar biasa pastinya ya. Dan tentunya kita akan mendengar juga kata sambutan dari perwakilan atau juga yang mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu kami mengundang PJ Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Darmawan Bintang MDF PLG untuk memberikan kata sambutannya. Dengan ini kami persilahkan. Sebelum saya membacakan sambutan dari Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena pada hari ini beliau menuju ke Jakarta menghadiri acara wisuda dari putra kakak beliau yang beberapa waktu meninggal dunia di Jatinangor. Oleh sebab itu beliau mengharapkan acara ini berjalan sukses dan salam hangat bagi kita semua. Izinkan saya membacakan sambutan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan pada acara talk show Tribun Series Milenial di pemilu 2024, penggembira atau penentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto, Wali Kota Makassar. Yang sama saya hormati Ketua KPU Provinsi Selatan Bapak Hasbullah. Yang saya hormati pula Ketua Bawaslu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samsuar Saleh, Koordinator Divisi SDN. Yang sama saya hormati Ketua DPW P3 Bapak Iman Pausan. Yang sama saya hormati pengamat politik dan dosen Visipol Unhas Bapak Adi Suryadi Cula. Yang sama saya hormati CEO Tribun Timur yang tadi sudah menyampaikan sambutan Bapak Dahlan Dahi. Yang sama saya hormati News Director Tribun Nekor Baby Mahendra Putra. Pimpinan redaksi yang saya hormati Bapak Tamsil Tahir. Wakil pimpinan redaksi Bapak Ronald Ngantung. Yang saya hormati pula, maaf saya lupa tadi, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir serta perwakilan dari partai politik yang hadir pada acara ini. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala nikmat yang diberikan termasuk kesehatan sekarang hingga kita bisa hadir di tempat ini bersama untuk mengikuti talk show Tribun Series Milenial di Pemilu 2024, penggembira atau penentu. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW
yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya dan berjalan di atas tuntunannya. Hadirin yang saya banggakan, pemilihan umum merupakan proses implementasi dari demokrasi di mana setiap warga negara mempunyai hak dalam menentukan calon pemimpin bagi mereka, di mana terdapat kebebasan, keadilan dan kesetaraan pada setiap orang dalam bidang apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang pemilihan umum, pemilu merupakan fasilitas masyarakat yang berdaulat dalam melakukan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, presiden beserta wakilnya, bupati beserta wakilnya, dan wali kota beserta wakilnya. Dalam pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa pemilih berusia muda dengan usia 17 sampai 40 tahun pada pemilu 2024 merupakan jumlah dominan, di mana jumlah totalnya berkisar sekitar 53 sampai 55% dari jumlah pemilih atau sekitar 107 juta orang. Dalam perhelatan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, hasil rekapitulasi klasifikasi daftar pemilih tetap di Provinsi Selatan menunjukkan bahwa generasi milenial atau generasi yang lahir pada sekitaran tahun 81 sampai 96 adalah termasuk paling banyak dalam daftar pemilih. Generasi milenial pada tahun 2024 menjadi krusial karena mereka tidak sekedar pemilih, namun juga mereka adalah sebagian akan tampil sebagai calon legislatif atau anggota parlemen. Generasi milenial bukan lagi sekedar pemilih pasif, namun kini mereka sudah pada posisi penentu dalam mewarnai pemilu tahun 2024 mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa generasi milenial akrab dengan informasi digital dan media sosial menjadi penting dalam pemilu tahun 2024, termasuk pilkada pada tahun yang sama. Melalui berbagai platform, banyak anak muda bergerak aktif menyuarakan kepedulian mereka atas berbagai isu yang terjadi di negeri ini. Serta dalam konteks pemilu yang diperlukan adalah pengawasan, terutama proses rekapitulasi suara sejak masih TPS di tingkat kelurahan hingga tingkat nasional. Partisipasi politik oleh generasi milenial yang berkualitas juga diimbangi dengan pandangan politik yang terbuka sehingga tidak mudah terjebak dalam konflik yang memecah belah, serta menolak politik uang dan menghindari politisasi SARA. Penggunaan teknologi bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pemilu. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial tentu harus cerdas dalam teknologi dan media. Maka partisipasi politik yang ada harus diimbangi dengan memperbanyak referensi dalam menentukan pilihan, serta tidak terjebak informasi hoaks dalam penggunaan media sosial. Harapan kita ke depannya tidak ada lagi kaum milenial yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih atau biasa dikenal golput. Generasi milenial harus cerdas dan aktif dalam menyalurkan hak pilihnya, karena pemilu tahun 2024 adalah pintu masuk generasi milenial memberikan kontribusi yang signifikan di segala lini. Oleh karena itu, milenial yang cerdas harus bisa menentukan pilihannya secara nasional, harus aktif dalam berbagai proses politik, mulai aktif partisipasi dalam pemilu. Partisipasi berkualitas diimbangi dengan pandangan politik yang terbuka sehingga tidak mudah terjebak konflik yang memecah belah. Tentu generasi milenial merupakan penentu pada perhelatan tahun 2024 mendatang, dan juga melalui partisipasinya dalam pemilu sebagai bentuk implementasi di negara Indonesia dalam sistem demokrasi. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selama kita pada selama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Andi Darmawan Bintang yang telah mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan Betul. juga kita bisa mengutip sedikit nih Matt. Ya. Jadi generasi milenial bukan hanya mempunyai atau memiliki hak pilih dan juga bukan hanya menjadi pemilih tapi sudah bisa terlibat langsung dalam kontestasi pemilu nanti di 2024. Dan tentu banyak yang diharapkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana generasi milenial sekarang ini menggunakan hak pilihnya tidak melakukan golongan putih atau golput. Sekali. Dan tentunya Mbak Vio, kini tibalah saatnya kita memasuki acara puncak yaitu talk show Tribun Series Milenial di Pemilu 2024, penggembira atau penentu. Untuk itu mari kita sambut moderator paling keren se-Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini, saya akan menyampaikan pantun supaya hangat. Tolong dijawab dengan cakep karena saya hanya cakep ketika membacakan pantun. Jadi kasihanilah saya. Baik. Mendaki gunung membawa tongkat. Cakep. Tongkat dipakai, ambil rambutan. Cakep. Pemilu 2024 kian dekat. Milenial bakal jadi rebutan. Tepuk tangan dong. Nah, mantap. Hati-hati mawar merah berduri. Cakep. Duri-durian bikin tangan gemetar. Cakep. Milenial punya gaya tersendiri. Katanya politik jumlahnya sangat besar. Tepuk tangan boleh loh. Baik, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Luar biasa, hormatan buat saya untuk menjadi pemandu dalam acara yang kami lakukan di Makassar. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya keliling dari Jakarta 2 kali, lalu kemudian ke Surabaya kampung saya, lalu kemudian ke Semarang dan hari ini di sini. Selanjutnya nanti akan saya geser ke Bandung dan Medan untuk acara yang sama. Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama dengan kita para narasumber. Saya nanti akan menjadi pemandu dan mohon izin untuk bergabung bersama-sama dengan saya di kursi panas ini. Dan mohon izin juga karena tangganya tinggi, hati-hati. Nomor 1 saya akan minta dengan hormat Pak Ketua KPU Sulawesi Selatan untuk hadir bersama saya, Pak Hasbullah. Mohon izin Pak Hasbullah, monggo silakan. Dan selanjutnya Ketua Bawaslu dalam hal ini diwakili oleh Pak Samsuar, silakan Pak. Nah, Bapak, monggo Pak, sini Pak. Iya, Pak Samsuar. Dan selanjutnya juga kita mohon dengan hormat nih Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, ini luar biasa, beberapa kali ketemu saya termasuk di Padang kemarin. Silakan Pak. Pak Samsuar di sini. Nah, Pak Wali silakan. Dan selanjutnya kita minta ke Pak Sekda Prof. Monggo Pak, silakan bantu kita Pak. Biar gayang. Dan selanjutnya ada Bang Imam Fauzan nih dari DPW P3. Bang, monggo silakan Bang. Silakan Bapak. Dan yang terakhir ini Pak Adi Suryadi Cula. Pak Adi, silakan Pak Adi. Di dekatnya Pak Sek. Ya. Pak, silakan. Baik, telah hadir bersama dengan kita, moga-moga gayeng. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita ini dipancar luaskan melalui jaringan Tribun di 35 provinsi. Jadi ditonton di seluruh Indonesia, moga-moga gayeng. Dan saya akan memulai pemantik kali ini dari Pak Ketua KPU dulu nih. Silakan Pak. Nah, Ketua Pak baik, ya Pak Ketua KPU, saya mau tanya ini Pak Ketua. Apa betul nih di Sulawesi Selatan ini jumlah pemilih milenialnya lumayan besar, ya? Sehingga kemudian karena pemilih milenial ini kritis Pak. Biasanya nggak yakin-yakin amat sama penyelenggara pemilu, kritis gitu loh Pak. Bapak kira-kira siap nggak dikritisi sama
milenial siap, sini, siap, Pak. siap. Silakan Pak, untuk dijelaskan komposisi pemilih kita emang betul sekitar 30-an% gitu adalah milenial, dan milenial di manapun di negeri ini orangnya kritis-kritis gitu Pak. Silakan Pak Hasbullah. Baik, baik. Terima kasih banyak yang terhormat rekan-rekan narasumber, Pak PLT Sekda Provinsi, Kandidat Darmawan Bintang, Pak Wali Kota, rekan saya dari Bawaslu, Pak Fauzan, anggota DPRD, perwakilan milenial kalau nggak salah. Terus Kak Adi, kalau beliau ini bukan milenial lagi, satu generasi dengan saya kali. Saya tarik turun Pak. Gen Z. Baik. Saya harus mulai dari situ atau saya bisa bercerita dulu nggak sebentar Pak? Silakan Pak, cerita kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada warga Sulawesi Selatan juga di seluruh Indonesia terkait dengan kondisi di Sulawesi Selatan. Terkait dengan tema kita sebenarnya. Ya. Terkait dengan apa yang kita mau bicarakan di ruang lokal kita ini, saya pikir bisa diapresiasi lebih banyak nanti sama beberapa narasumber. Tapi saya ingin menempatkan, karena saya pembicara pertama, saya ingin menempatkan tema kita hari ini Pak. Ini kan milenial di 2024, penggembira atau penentu. Penggembira atau penentu. Sebagai penyelenggara pemilu saya ingin menggugah teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa, teman-teman generasi muda di partai politik. Jadi sebenarnya warisan yang kita dapatkan hari ini, tiba-tiba kita punya hak pilih, terus kita punya hak untuk dipilih, itu tidak serta-merta dalam perjalanan peradaban demokrasi ini. Ini yang kita harus syukuri sebagai satu bangsa yang sudah punya konteks ini. Karena sebelumnya, kalau saya mau berangkat ke belakang ya, ini saya harus kasih konteks ini terkait tema ini. Makanya saya harus bicara ini. Waktu Athena kuno, ini belajar demokrasi langsung. Di sana itu kita mengenal begini Pak Wali. Ada warga negara aktif dan ada warga negara pasif di Athena kuno itu. Itu 500 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Itu demokrasi langsung yang ada di situ. Itu warga negara aktif itu Pak, negara yang 5.000 orang itu mereka siapapun yang diplot itu yang jadi pemimpin. Kenapa demikian? Karena mereka mempercayai bahwa hasil yang diplot itu, yang diundi itu adalah pesan dari Zeus. Ini adalah restu dari Zeus. Makanya siapapun yang diundi pada saat itu dengan sistem demokrasi langsung yang ada di sana, itu siap secara mental. Itu satu. Dalam catatan kaki yudilatif juga negara paripurna ini dijelaskan Pak. Kenapa kondisi itu bisa terjadi? Karena ada kesetaraan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Kesetaraan intelektual, kesetaraan kelas terkait dengan hak kepemilikan aset dan seterusnya. Makanya siapapun yang diundi pada saat itu siap jadi pemimpin karena ada kesetaraan. Problemnya kemudian terus tapi di sisi lain, selain ada warga negara aktif, ada juga yang pasif Pak. Yang pasif itu yang kerjanya pada saat kegiatan pemilu, kegiatan demokrasi langsung mereka dilaksanakan, mereka pergi ke tempat hiburan dan seterusnya. Mereka abai sama kegiatan-kegiatan politik seperti ini. Kayak golput gitu lah ya. Kayak golput begitu Pak. Ya. Tapi istilah kalau dia dalam buku itu dia disebut sebagai idiot. Oh, idiot. Idiot, bukan idiot dalam perspektif sekarang Pak. Ya. Dia dikategorisasi sebagai warga negara yang tidak aktif, tapi dia disebut idiot. Selanjutnya, ini yang saya mau sampaikan. Selanjutnya,
Athena kuno ini runtuh. Kemudian lahirlah Kaisaran Romawi dan seterusnya, kemudian lahir Inggris, berarti ini konteks ini lagi yang saya mau berikan konteksnya. Di Inggris pada tahun 1920-an itu raja-raja, bangsawan itu melakukan protes, Pak. Melakukan protes terhadap raja karena pajak uang negara dipakai untuk melakukan impangsi kemana-mana, kalah terus dan seterusnya, hampir bangkrut. Kemudian bangsawan melakukan protes, mereka kemudian diberikan hak, makanya kita mengenal itu Marta Catra itu, Pak. Ya. Makanya lahirlah House of Lords. Pada tahun 1960-an gerakan buruh, gerakan para pekerja pada saat industrialisasi sudah mulai jalan, terjadi gerakan buruh kemudian melahirkan House of Commons. Ini sejarah keterwakilan, di UK, di Inggris. Selanjutnya Amerika. Ini antitesa dari kondisi yang ada di Inggris, Pak. Antitesa kondisi yang ada di Inggris. Namun perjalanan peradabannya mereka itu untuk mendapatkan hak politik kulit hitam, hak politik perempuan itu tahun 1920-an. Kemudian tahun 60-an baru hak kulit hitam itu bisa mendapatkan. Di dalam perjalanan peradaban mereka ini yang saya mau sampaikan ke kita, ada gerakan politik, ada gerakan sosial untuk mereka mendapatkan haknya. Hak untuk memilih. Kita di Indonesia setelah negara ini merdeka 45 tahun kemudian dibuat pemilunya tahun 55 di awal, semua warga negara Indonesia bisa memilih dengan kategorisasi umurnya. Tapi perempuan bisa memilih, siapapun sukunya bisa memilih, agama apapun dia bisa memilih. Ini konteks yang saya ingin sampaikan ke kita. Ini warisan terbaik yang penting buat kita bangsa Indonesia dalam membangun peradaban demokrasi kita. Jangan sampai hak politik itu hilang. Kalau disia-siakan. Kalau di beberapa negara ini kan kalau kita kan ini hak. Ya. Kalau di beberapa negara itu kewajiban, Pak. Australia, beberapa negara, Pak. Argentina, kalau tidak Bapak, adik-adik saya tidak datang memilih ke TPS, ada punishment. Ada punishment buat warganya, tidak mendapatkan bantuan sosial dan seterusnya. Itu karena proses memilih itu sudah wajib. Ya. Kalau kita kan ini perspektifnya hak. Ya, betul. Kita bisa pakai dan kita tidak bisa pakai. Nah, problemnya kemudian kita sebagai generasi milenial ini, saya ingin sampaikan di Eropa, di Amerika, orang melakukan gerakan politik untuk merebut hak itu. Masyarakat kelas pekerja melakukan konsolidasi untuk keterwakilan politik di parlemen, kemudian lahirlah yang namanya House of Commons itu. Coba kembali ke slide awal. Selanjutnya, ya ini. Ini poin yang saya ingin sampaikan. Pemungutan suara adalah instrumen paling kuat yang pernah dirancang manusia untuk mendamaikan setiap kepentingan dan perbedaan. Ini yang paling penting poin bagi kita semua. Jadi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman milenial ini, jangan sampai hak politik ini kita tidak pakai. Karena dalam perjalanan peradaban demokrasi kita, ini diperjuangkan luar biasa. Hak politik kaum kulit hitam itu nanti tahun 60-an baru dapat apresiasi dari Amerika. Untuk teman-teman perempuan juga seperti itu, nanti tahun 1920-an. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Mohon slide-nya terkait dengan komposisi pemilih komposisi milenial tadi. Ya, itu ya, Pak. Gen Z-nya 1 juta.
Iya. 3. Milenialnya 2 juta. Berarti kan 3 juta Pak ya? 50. Ya 50 Pak, 59% Pak. Iya, artinya separuh lebih kan? Iya. Artinya bukan kaleng-kaleng ini kan? Kita nggak tahu tapi mereka milih atau tidak nanti kan? 51% Pak, milenial sama Gen Z. Ya, itu Pak ya? Ya. Jadi baby boomer ini 46 sampai 64, Gen X ini dia dari tahun 65 sampai 80. Jadi kalau milenial ini 81 sampai 96. Jadi baby boomer sama pre-boomer itu adalah kolonial kalau gitu kan? Ya. Lawannya milenial kan? Terus Gen Z 97 sampai 2012. Betul, iya. Iya. Itu komposisi Pak ya? Iya. Oke. Pak, saya ingin ke Pak Adi Pak. Pak Adi, melihat komposisi ini Pak Adi. Menurut Pak Adi, apa sih ciri khas dari kelompok Gen Z sama milenial Pak Adi? Ya, Pak Adi dulu supaya ini pemantik kan, supaya tambah seru Pak Adi. Ini apa ini? Kan tadi disebutkan di sini oleh Pak Hasbullah ada 50 sekian persen, artinya lebih dari separuh. Ya. Nah dipencet Pak. Ya. Nah. Oke. Angka ini menjelaskan bahwa pemilih milenial ditambah Gen Z. Gen Z ya. Ya, itu mayoritas. Ya. Yang disebut mayoritas itu lebih 50%. Betul. Plus 1 ke atas. Bukan dominan, bukan sekedar dominan. Kalau dominan itu di bawah 50% mencapai. Tapi tertinggi itu dominan. Ya. Ini mayoritas. Ya. Artinya pemilu kita itu di masa 2024 nanti itu akan sangat besar. Pengaruh dari Gen Z. Gen Z dan millennials ya. Y ini ya, Y. Ya. Atau ya disebut net generation juga. Ya. Jadi generasi internet. Ini generasi milenial ini. Jadi kalau kita satukan nampaknya besar sekali. Betul. Antara milenial atau Gen Y dan atau net generation dan Gen Z itu yang lahir pasca Orde Baru ini. Betul. Gen Z ini. Ini harus dibedakan, Pak. Ini pasca Orde Baru 2000 ke atas. Ini yang umur dari mereka tahun 2000 sampai 2010 itu Gen Z. Ya. Orde Baru jatuh 1998. Jadi mereka ini lahir. Sebenarnya milenial ini lahir tahun 1980 sampai ukuran tahun 2000 itu menikmati Orde Baru ini. Betul, masih. Tapi pada saat mereka masih umur yang belum sampai usia pemilih. Ya. Jadi mereka memasuki usia pemilih dan artinya mereka berkembang di era pasca Orde Baru, era reformasi. Jadi ini sebenarnya karakternya mirip antara Gen Z dengan milenial ya. ini. Makanya memang sangat rasional untuk menyatukan antara Gen Z dengan milenial ini. Dua-duanya demokratis, masuk di era demokrasi, dua-duanya itu adalah generasi yang lahir di menguasai teknologi dan sebagainya. Kalau kita ini, ya saya lahir 1963. Ya. Lebih tua Pak Wali saya ya. 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 Saya lebih tua di sini. Gen X ya. Saya yang lebih tua. Jadi ya. 1960 itu Gen X. Belum masuk ke Y ya, X. Nah, Pak Wali saya kira kalau 1960 sampai 1980 itu orang Orde Baru semua. Ya. Lahirnya itu X. Pak Wali, mungkin Pak Andi, Pak Sekda. Samsuar lahir tahun berapa? Ya? 71. Oh ya. Saya X, masuk Pak. Saya X. Ya, X. Jadi Y atau net generation atau milenial dengan Z itu pasca Orde Baru. Ya. Sebelumnya ada lagi sebetulnya. Jadi klasifikasi ini sebenarnya dibuat oleh para ilmuwan untuk menunjukkan ada kurun waktu dengan periode tertentu yang bisa dibagi generasi ya. dari zaman ke zaman itu. Jadi sebenarnya ini ada Karl Manheim, seorang ilmuwan atau sosiolog terkenal, itu punya karya magnum opus tentang generasi ya. Dia membagi generasi itu milenial, baby boomer. Ya. Nah, itu sebelum Perang Dunia. Ya, betul. Sebelum 1945, sebelum kemerdekaan. Itu mereka itu ya disebut tradisional atau veteran atau silent generation.
Nah ini masih ada, saya lihat di KPU perhitungannya masih ada sisa yang 45 ini sekitar 1,5% ya, kira-kira seperti itu. Masih ada pemilih yang itu. Lahir sebelum Perang Dunia, 1945. Itu pra baby boomer. 2,63 Pak. Nah ada lagi baby boomer, itu adalah mereka yang lahir pasca Perang Dunia ketika kesejahteraan, suasana damai, dan mereka ini adalah kumpulan dari generasi yang tumbuh dengan sangat cepat. Jadi masa damai itu melahirkan banyak sekali, boom, generasi banyak sekali, anak-anak tumbuh banyak sekali, kelahiran tinggi sekali, makanya disebut baby boomer. Ya. Nah kemudian ada generasi yang ini 1945 sampai 1990 baru masuk saya, ya itu Orde Baru. Jadi generasi milenial dan Z ini adalah fenomena demokrasi. Saya kira yang disebut Pak Wali sangat menarik, Pak Sekda, tentang masa depan kita, tentang bonus demografi ya. Cuma yang menarik adalah bahwa ini adalah generasi yang labil. Oh, labil Pak ya? Labil, ya. Penuh keraguan, sebenarnya itu aspek pesimistis. Tapi ada juga optimistisnya. Jadi ya mereka ini mungkin karena belum punya pengalaman dalam memilih yang cukup, mereka tidak mengenal calon, jadi mereka ini adalah generasi yang bahkan potensial menjadi golput. Oh, gitu. Memang angka mereka juga sangat tinggi menjadi golput. Ya. Optimismenya mereka ini ada generasi yang dinamis, generasi yang melek teknologi, generasi yang serba mau tahu, kepo, generasi yang mereka ini ya sangat energik. Ini sebenarnya potensi positifnya mereka. Jadi ada positif negatif. Nah, yang kita khawatirkan bahwa partisipasi pemilih itu tidak bisa dikelola, tidak bisa membangkitkan, mengelola, memberdayakan generasi milenial ini, dan itu adalah sebuah kegagalan bagi KPU dan saya kira juga penyelenggara termasuk Bawaslu di dalam melibatkan peran tidak hanya memilih Gen Z itu dan milenial, mereka juga harus ikut mengawasi pemilu, ada money politics dan lain-lain. Jadi yang kita bicarakan tentang peran mereka di pemilu itu harusnya bukan hanya datang ke bilik suara, tapi bagaimana peran mereka juga mengawasi dan ya melek politik dan juga tidak menjadi golput. Saya kira itu. Ini sebagai pemantik, saya ke Pak Dhani Pomanto, Pak. Pak, tadi kan Bapak singgung-singgung nih soal millennials dan Gen Z ini beda ini orang ini. Ya, jadi nggak bisa, apalagi generasi yang ada di Makassar. Pengalaman Bapak 2 kali ikut bertarung, Pak. Apa yang Bapak lihat dari kekasan mereka di dalam pilihan politik, Pak? Silakan, Pak Dhani. Terima kasih, Pak Febi. Saya belajar dari Gen Z dan saya kira Gen Z. Saya punya anak 3, Pak. Gitu ya. Semua pemilih. Ya. Ya, sudah bisa memilih. Nah, pengalaman dalam rumah tangga saja inilah yang saya kira referensi saya yang paling jelas. Yang pertama, persoalan milenial dan Gen Z ini adalah bagaimana yang betul tadi disampaikan Pak Ade. Bagaimana mereka dilibatkan dalam atmosfer politik ini. Takutnya yang 50% ini bisa saja 40% tidak ke TPS. Saya punya pengalaman barusan, Pak. Dalam rangka perkumpulan kota-kota seluruh Indonesia. Kami dengan Kang Bima Arya membuat namanya YCC, Youth City Changer. Kita kumpulkan hampir 300 anak-anak milenial seluruh Indonesia. Kemudian saya gabungkan dengan 3.500 anak milenial dan Gen Z di Makassar. Nah, saya bilang mereka begini, ini kan anak-anak sekarang ini cara komunikasi kita itu mesti memang dengan komunikasi yang lebih bijak. Mereka lebih tertarik dengan quote-quote. Waktu malam hari saya, Kang Bima sama Wagub Jawa Timur, Mas Emil, Dardak, beliau Gen Z, mereka sampaikan bagaimana kita mesti tertarik dengan. Jadi punya big question about tentang politik. Nah, saya cerita, saya dulu orang yang paling tidak senang dengan politik. Bahkan saya orang yang paling alergi dengan politik. Sampai saya menemukan satu kata, ada dua quote. Quote pertama tentang quote dari Ali bin Abi Thalib, bahwa kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik.
Ternyata quote itu tidak cukup, Pak. Saya menemukan quote berikutnya dari Erdogan. Jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah akan mengisinya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Akhirnya saya bikin quote sendiri, ya, dengan pengalaman saya. Apa itu, Pak? Hanya dengan jalan politiklah kita bisa menjaga rakyat. Nah, waktu saya sampaikan seperti itu, mereka sangat antusias. Jadi pertama tugas Bawaslu dan KPU adalah mengajak mereka ini terlibat. Paling tidak terlibat yang paling ringan lah. Ikut menjadi voter. Bukan ikut menjadi haters. Ya, karena sekarang ada voters, ada haters, ada likers kan begitu. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, sifat milenial ini kira-kira kalau dalam perjalanan generasi, ya generasi kami ini generasi kolonial lah. Ini kan tidak pernah disebut generasi kolonial, ya boomers, ya baby boomers. Kami itu kan melihat teknologi, misalnya mesin ketik, kita mulai dari 11 jari, kemudian 10 jari. Sekarang generasi sekarang pakai ibu jari mengetik. Kita sendiri dulu tidak pernah membayangkan bisa mengetik pakai ibu jari. Jadi kalau di hari kiamat nanti kelihatan tuh milenial sama generasi Z lebih besar ibu jarinya, Pak. Karena mereka mengetik pakai ibu jari. Zaman kami ini ibarat pemilih itu seperti zat padat, Pak, benda padat. Jadi sekali kita cukup idealis, pilih ini tidak bergeser lagi pilih. Masuk ke milenial itu sudah masuk ke benda cair, ya. Dia lebih cair, jadi dinamis sekali. Nah, saya melihat generasi Z ini sudah masuk ke jadi benda gas, jadi lebih gas ya. Dia lebih gampang menguap, ya. Bisa tidak tampak, dan inilah pekerjaan kita semua. Ya. Jadi saya kira dua persoalan besar yang saya lihat ini dari belajar dari anak-anak saya langsung. Ya. Jadi mereka begitu dapat informasi baru, update namanya, begitu ada update dia bisa berubah, Pak. Ya. Karena update itu. Ya. Nah, makanya bagi para calon politician harus selalu update. Insya Allah Anda dipilih oleh para milenial dan generasi Z. Oke, terima kasih Pak Dhani. Pak, ini untuk meramaikan, Pak. Kan tadi Pak Dhani juga bilang bahwa generasi Z itu update informasi, Pak Hasbullah. Dan satu di antara yang paling kritis terhadap penyelenggara pemilu mereka juga. Pertanyaan saya gini, Pak, Bapak jawab jujur ya. Pak, emang KPU ini bisa ngutak-utik angka kah, Pak? Ngutak-utik angka itu loh, Pak. Oh, kalau saya Febi 10.000, nanti sampai ke Jakarta sono kurang jadi 8.000. Atau Pak Dhani yang semula 2.000 bisa 10.000. Emang KPU bisa gituin, Pak? Silakan, Pak. Ini penting pertanyaan ini supaya milenial yakin bahwa penyelenggara pemilu itu seperti kata Bapak tadi itu punya integritas itu. Silakan, Pak. Saya harus jawab tidak bisa, Pak. Ada Bawaslu di samping saya. Kelihatannya susah, Pak. Susah ya? Dengan sistem yang ada. Kita kan sistem perhitungan berjenjang itu susah, Pak. Jadi susah itu artinya masih mungkin bisa dong. Kalau tidak bisa, itu artinya nutup. Kalau susah masih bisa dong. Kalau teman-teman partai politik saksinya solid, teman-teman Bawaslu juga mengerjakan pengawasannya dari semua tahapan itu juga seperti SOP-nya, saya pikir KPU tidak bisa ngapa-ngapain, Pak. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, zero, Iya. nol, tutup. Nol, Pak. Ya. Saya harus yakinkan itu. Jadi gini, saya ini percaya bahwa sistem pemilu kita dari hari ke hari membaik. Oke. Tapi yang lalu-lalu masih mungkin gitu ya, Pak? Yang lalu-lalu Bapak kalau ingat tahun 2019 kemarin, Pak, itu orang daftar caleg itu harus bawa berkas berkontainer. Iya, iya betul. Sampai pakai mobil truk engkel gitu ya. Truk engkel itu terus bawa berpeti-peti. Hari ini dengan sistem silon itu memudahkan teman-teman partai politik. Pada saat pencalonan kemarin, setiap parpol yang kita ajak komunikasi, kita tanya bagaimana dengan sistem ini. Ini jauh lebih baik, memudahkan. Ya. Begitu seterusnya, Pak. Iya. Kita kemarin ada soal terkait dengan 800 petugas ad hoc-nya kita yang meninggal, Pak. Itu juga hari ini sudah
dipikirkan oleh KPU RI sebagai regulator Ya. bersama Komisi 2 dan pemerintah terkait dengan formula yang memungkinkan untuk, karena kan kelelahan Pak. Oke. Petugas KPPS kita ini kelelahan. Setelah menghitung suara, Ya. itu mereka harus menyalin ke ke form, ke form salinan dari C1 ke Ya. ke form ini, itu harus menyalin sejumlah partai politik, saksi partai politik yang hadir. Itu kelelahan minta ampun, dan itu yang membuat banyak petugas KPPS kita itu jadi korban kemarin. Ya. Hari ini itu sudah dipikirkan sama KPU RI ya, sebagai regulator. Kemungkinan PKPU-nya bulan Agustus ke depan, kalau jadi Pak, karena beberapa daerah sudah kita simulasi, itu modelnya nanti sudah ada dua panel Pak, ada panel A dan ada panel B. Panel A itu KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 untuk menghitung presiden dan dibagi dua tim ya Pak ya. kertas suara presiden dan DPD RI. Terus untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu KPPS 4, 5, 6 dan 7. Oke, supaya untuk mengurangi risiko seperti waktu lalu ya. Untuk biar waktunya tidak terlalu lama dalam perhitungan Pak. Selanjutnya terkait dengan salinan itu ada dua opsi. Bisa difotokopi, jadi ada mesin fotokopi yang disiapkan, yang kecil itu Pak di setiap TPS. Jadi petugas KPPS tidak lagi harus menyalin, karena di proses salinan itu kadang yang salah Pak. Oke, karena manusia karena manual ya. Tidak semua bisa memelototinya sampai itu dipindahkan ke kertas saksi yang lain. Semua resiko-resiko itu mitigasinya sudah disiapkan. Jadi saya ingin sampaikan, jangan apatis sama ini, karena hari demi hari sistem kita perbaiki. Begitu. Hari demi hari berbagi ya. Iya, kita melakukan koreksi. Siapa? Pak Adi sebagai pengamat, Bapak percayakah KPU itu clear Pak, and clean gitu? Percaya nggak Bapak? Ini penting nih, kalau pengamat percaya, kita percaya. Sebenarnya banyak sorotan sebenarnya ya. Di beberapa wawancara bahkan saya ditanya soal netralitas KPU. Kita bicara tentang, sekarang ini kan ada idiom yang diperkenalkan, bukan pemilu berintegritas tapi bermartabat. Nah itu yang sekarang jadi isu yang harus ditegakkan oleh KPU dan Bawaslu. Enggak, Bapak tadi belum jawab pertanyaan, Bapak percaya enggak? Ya, ini antara harus percaya dan enggak gitu? Enggak, harus dilihat secara faktual sebetulnya, karena ini kan memang secara kasuistik ya. Problem yang terjadi di setiap pemilu KPU selalu digugat. Itu Mas. Pilpres dan segala macam ya, jadi pilkada, jadi saya kira ya memang ada keraguan juga yang muncul di publik terhadap netralitas, objektivitas dan integritas. Oke, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini makin gayeng, dan untuk memasuki sesi berikutnya kita perlu saksikan tayangan berikut ini. Sabar sebentar. 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Baik, kita memasuki sesi yang kedua. Saya mau ke Pak Andi Darmawan Bintang nih. Silakan Pak Sekda terkait ini Pak, netralitas ASN ini. Ini penting. Ini karena beberapa
calon itu kan, calon presiden maksud saya, masih punya punya tangan di kekuasaan lah gitu ya. Bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya menjaga netralitas mereka sih gak kehilangan hak pilih, begitu kan Pak ya. Cuman kampanye menggunakan fasilitator jangan, tapi kan diam-diam ada juga Pak pakai mobil plat merah, gimana itu Pak? Baik, terima kasih Pak Pebi, Pak Wali Kota, Pak Ketua, Pak Zulari, Pak Fauzan, teman-teman semua, bahwa netralitas ASN ini merupakan harga mati yang tidak bisa. Gitu ya Pak ya? Jadi memang berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin-kemarin, bahwa semakin ketat dengan apa yang diterbitkan oleh pemerintah dalam menjaga netralitas ASN. Dan kami dari pemerintah provinsi tentu khususnya di Sulawesi Selatan itu sudah memberikan arahan dengan membagikan keseluruhan apakah itu merupakan informasi terkait dengan peraturan perundangan maupun hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah pusat mau baik ke KPU maupun Bawaslu berkaitan dengan netralitas itu. Jadi intinya kita siap untuk membackup itu dan kita sudah sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan tadi yang disebut dengan jujur, luber, rahasia dan sebagainya merupakan bagian dari ASN. Kalau seandainya hal-hal ada yang di manusia biasa, ada yang disukai dan apa itu cukup di rumah Pak. Itu tidak bisa dibawa keluar. Artinya pengaruh-pengaruh itu tidak bisa memberikan hal atau yang membantu apakah itu berkaitan dengan partai politik atau berkaitan dengan person, itu sejelas diatur. Dan kita sudah sampaikan bahwa apabila ada pun sedikit pelanggaran maka kita akan serahkan apakah ke Gakumdu untuk segera selesaikan ataukah badan pengawas atau berkaitan dengan KSN yang akan memproses seperti itu. Pak, kalau istrinya atau suaminya ASN ikut kampanye gitu, izin suaminya izinkan boleh itu? Sepanjang statusnya yang disebut dengan netralitas ASN yang menyandang ASN. Ya. Sekarang kalau seandainya istrinya bukan ASN, silakan. Ya. Tetapi itu tidak membawa-bawa bahwa yang dia bawa itu status ASN daripada suaminya. Tapi suaminya kan ngasih uang untuk sangu itu Pak ya? Enggak apa-apa kalau itu Pak. Enggak apa-apa kalau itu Pak. Pak, so far adakah ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang melanggar NKRI atau netralisasi harga mati tadi Pak? Sepanjang pengetahuan saya waktu pilkada yang lalu yang ada. Enggak ada ya? Ada yang. Oh ada? Ada yang kena. Kalau yang ini masa tahun politik ini belum ada? Insya Allah semoga tidak ada Pak. Ikut kampanye Pak Prabowo, ikut kampanyenya Pak Ganjar, ikut kampanye Pak Anies Baswedan, nggak ada ya? Sepanjang yang saya tahu belum ada sampai sekarang dan kita berharap bahwa hal itu tidak terjadi karena merupakan bagian dari bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa ada larangan kalau itu sudah tercapai maka kita bisa tingkatkan kepada masyarakat sebagai pertama penyelenggara, bukan penyelenggara maksudnya sebagai yang melihat situasi bahwa seharusnya jujur, adil dan rahasia itu yang bisa kita laksanakan. Jadi kepercayaan masyarakat tidak dalam artinya seperti Pak Sby dikatakan bahwa punya power, punya segalanya sehingga dia bertindak semena-mena. Saya kira itu merupakan suatu bagian yang memang harus tercipta sehingga masyarakat bisa percaya kepada pemerintah. Itu ya, saya ingin bergeser ke Pak Samsuar nih. Silahkan Pak, mic-nya Pak. Pak, apa sih sebenarnya crucial point yang dihadapi oleh Bawaslu ketika, ini kan kelompok milenial ini kritis ya Pak ya, terkait dengan apakah Bawaslu cukup berperan di dalam proses pengawasan supaya pemilu kita ini berwibawa kata Pak Adi tadi, bukan hanya berintegritas tapi berwibawa. Adakah crucial point yang dihadapi Bawaslu untuk mencapai obsesi itu, Pak Samsuar? Silakan. Ya, makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak PJ Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Wali Kota, rekan saya dari KPU, Ketua DPW P3, guru saya, Prof. Adi Cula. Alhamdulillah syukur bisa bersama Pak dalam satu forum. Sebelum saya ke sana, saya tertarik dengan pertanyaan tadi, apakah ada cara KPU bisa merubah
angka-angka itu. Bisa caranya Pak ya? Sebelum Tapi bisa sana. kan ya? Pertanyaannya saya mau balik. Oh gitu ya? Saya mau bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya merubah itu? Kan ini bertahap-tahap Pak ya, orang Ya, bilang kan. Nah, ya, di ya. tahap-tahap itu, di tahap paling awal dapat 10, di atasnya berubah Ya, jadi ya. 12, di atasnya lagi 14. Nah, itu yang saya mau tanyakan Iya. sebenarnya. Tetapi yang saya mau bilang begini, pernah kami punya pengalaman di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, Ya. Ada petugas kita di pelaksana teknis Ya. mencoba untuk itu, dan alhamdulillah kami bisa tunjukkan ke publik, karena itu terkait juga dengan konteks core utamanya Bawaslu adalah menegakkan keadilan pemilu. Ya. Itu kami pidanakan dan itu sudah ingkrah di putusan Ya. pengadilan. Nah, itulah membuktikan bahwa Bawaslu siap hadir dalam konteks pengawasan pemilu. Baik, saya ke awal lagi bahwa pada dasarnya pemilu 2024 tidak ada yang berbeda secara regulasi dengan 2019. Ya, betul. Kita base-nya tetap di Undang-Undang 7 tahun 2017. Kalaupun ada Perpu 1 tahun 2022, Ya. Itu tidak ada perubahan yang esensial terhadap segala proses. Di Perpu 122 itu cuma mengatur penambahan wilayah di daerah Papua itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa tugas utama Bawaslu adalah ada 4. Melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa. Kemudian melakukan pengawasan di setiap tahapan. Kemudian melakukan penyelesaian sengketa proses yang lagi berlangsung. Di setiap tahapan kami akan melakukan pengawasan. Dalam konteks kebawasluan, kami sangat membutuhkan partisipatif dari kaum milenial ini. Gitu ya? Karena jumlah kami sangat sedikit. Oh jadi diminta itu ngawas-ngawas gitu Pak ya? Ikut mengawasi, karena suka atau tidak suka, kaum milenial adalah objek dari putusan yang dihasilkan dari para pemimpin yang terpilih nanti. Yang masalahnya mereka jumlahnya banyak, tetapi jadi objek. Harusnya teman-teman milenial akan sadar terhadap posisi yang mereka miliki sekarang. Ini sekaitan dengan yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, bagaimana memantik kesadaran dari kaum milenial untuk ikut terlibat. Dalam konteks kebawasluan, kami meminta untuk terlibat dalam setiap pengawasan. Pengawasan partisipatif, inilah yang ada di Bawaslu. Dalam konteks itu kami ingin mengajak untuk sama-sama mengawal, mulai dari satu, minimal mereka tahu nama mereka terdaftar di DPT. Itu suatu kesadaran politik yang awal lah buat mereka. Itu kemudian tadi di video itu ada caranya itu tadi Pak ya? Ya betul. Kedua, dia hadir untuk datang memberikan suara. Siapapun yang dia pilih terserah, sesuai dengan visi yang sepisi dengan pandangan politik mereka. Itu. Yang lebih jauh lagi yang kita harapkan kalau di Bawaslu, bagaimana kesadaran mereka untuk berani dan mau melakukan pelaporan terhadap suatu dugaan pelanggaran. Ya, itu sudah lumayan tingkatannya. Pak, ya. Kemarin Pak Wali ini mengundang 3 bakal calon presiden. Ditanya-tanya jadi talk show. Jadi kesannya orang tuh campaign gitu mengenai visi misi dia. Emang boleh Pak Apeksi menampilkan Pak Prabowo, lalu Pak Anies Baswedan, lalu Pak Ganjar ngomong visi misi, terus menjual dirinya kepada di depan peserta Apeksi, emang Bawaslu diam aja itu nggak apa-apa kah? Ya, sepanjang itu belum masuk waktunya masa kampanye, ya silahkan saja. Oh gitu ya? Ya. Cuma ada orang sedikit, izin Pak Wali. Oh, warning ini Pak? Ya, terkait ASN, sebaiknya menjauhkan diri lah dalam ranah politik. Karena kenapa? Sekarang dalam konteks kebawasluan, lebih mudah sekali rasanya untuk mengambil teman-teman ASN. Kami panggil klarifikasi, ada 1-2 bukti, sudah kami teruskan aja ke KSN, selesai. Itu ya, jadi sepanjang masa kampanye belum berjalan, mau ngundang apapun, mau masang baliho apapun, mau masang poster apapun boleh? Boleh. Iya kan? Begini. Kita juga harus paham dan memberikan ruang kepada para
partai politik dan para kontestan dalam konteks sosialisasi. Nah, ini juga mereka juga perlu memperkenalkan diri ke publik tentang diri mereka. Kita juga enggak sekaku itu. Jadi itu ya Pak ya. Asalkan balihonya izin ke Pak Wali distempel bayar pajaknya Pak. Harusnya baliho itu yang terganggu adalah Pak Wali karena melanggar perda. Ya. Bukan kami yang terganggu. Tapi kalau ada izin bayar nggak apa-apa kan Pak Wali? Oh iya, silahkan. Oh ada ruas tertentu. Baik, saya ingin ke ini nih. Milenials kita nih, Mas Imam Fauzan. Mas Imam, bisa cerita Mas, Anda kan milenials nih ya. Apa sih yang Anda lihat, Anda sebagai seorang politisi, milenial dan caleg bakal calon legislatif lah gitu. Apalagi partai P3 ini kan sudah punya baca pres nih, kira-kira kalau Anda masang poster atau dipandang fotonya Pak Ganjar gitu, dapat efek ekor jas nggak? Silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ Sekda, Pak Wali, Pak Bula, Ketua KPU yang mewakili Bawaslu, Pak Prof yang saya hormati. Saya sangat berharap sebenarnya dari teman-teman pembicara hari ini, dari seluruh narasumber yang hadir hari ini, itu bukan hanya membahas konteks sebelum pemilihan. Yang saya sangat berharap bahwa kita sangat terfokus terhadap bagaimana meminta partisipasi pemilih pemuda untuk ikut dalam pemilu tahun depan. Tapi yang saya inginkan adalah setelah itu apa untuk anak muda. Saya sangat berharap bahwa adanya meskipun janji-janji politik terhadap anak muda, ini bukan hanya tentang partisipasi Pak. Ini tentang apa yang akan diberikan kepada anak muda setelah pemilihan. Janji politik ya? Ya, ini janji politik dalam artian tanda kutip ya. Iya, padahal para politisi pernah berjanji membangun jembatan, padahal di situ nggak ada sungai. Maksud saya seperti ini. Yang saya lihat anak muda, pemilih pemuda, generasi Z, generasi milenial hanya dijadikan sebagai tools ketika mau pemilihan. Ya. Bukan sebagai policy maker ketika untuk menentukan sebuah kebijakan. Ya. Dalam artian kalau kita melihat dari total pemilih anak muda yang ada di angka hampir 60%, Mas. Itu ada sekitar 30% dari total itu yang apatis terhadap politik. Ya. Apatis kenapa? Karena tidak pernah dilibatkan dalam proses membuat sebuah kebijakan. Seperti contoh seperti ini. Dalam pemilu 2019, total pemilih anak muda 2019 itu ada di angka 30% lebih. Itu ada di angka 30% lebih, kalau saya tidak salah. Mungkin Kak Bula, koreksi saya kalau salah Kak Bula. Tapi setelah pemilihan, saya mau nanya, program untuk anak muda hanya berapa persen dari total APBD? Kita ambil contoh di Sulsel. Kalau kita melihat tentang anak muda, berapa sih total APBD tiap tahunnya terhadap program UMKM? Terhadap program-program yang membuka lapangan kerja melalui UMKM. Itu tidak sampai di angka 5%, Mas. Sedangkan ada 30% anak muda yang sudah menyuarakan di tahun 2019. Jadi saya sangat berharap sekali. Dan saya prediksi di tahun depan 2024 akan jauh lebih banyak anak muda yang duduk sebagai anggota DPR. Gitu ya. Kenapa Mas? Ya. Itu dari total pemilih. Dan saya sampaikan kepada seluruh bacalek anak muda yang hadir dalam hari ini, dalam kesempatan hari ini, bahwa yang bisa memperjuangkan apa-apa yang diminta oleh anak muda adalah anak muda itu sendiri. Ya. Jadi saya sangat berharap bahwa dalam pemilu tahun depan, pemilihan umum tahun depan, anak muda bukan hanya sebagai dipasang untuk memaksimalkan jumlah caleg. Tapi anak muda harus mempotensikan dirinya untuk duduk sebagai anggota DPR. Saya berikan contoh kecil saja, minta maaf Pak PJ. Contoh kecil saja, kami anak muda di Sulawesi Selatan di DPR Provinsi, tiap tahun, tiap proses pembahasan APBD, kami selalu teriak untuk meminta stadion. Selalu, kami tidak pernah tidak minta stadion. Selalu. Ya. Tapi karena kuotanya anak muda yang sangat kecil, ketika proses voting kami pasti kalah. Padahal stadion itu bukan untuk anak muda saja sebenarnya. Tapi anak muda jauh lebih cinta terhadap mungkin industri sepak bola. Mungkin gitu sih Mas, menurut saya. Itu ya.
Enggak, tadi Anda belum jawab pertanyaan saya. Kan Partai P3 kan sudah punya baca pres. Kira-kira bawa efek elektoral ke Anda enggak ini Pak Ganjar nih? Saya sangat yakin bahwa seluruh keputusan yang dilakukan oleh DPP kami ya, itu akan memberikan efek positif terhadap partai kami. Oh yakin ya Pak? Ya, mantap kita teman. Bapak Ibu sekalian, supaya gayang ini saya beri kesempatan kalau ada yang ingin nanya nih. Kebetulan tokoh-tokoh kita hadir. Siapa yang mau nanya? Oh itu Ibu, bentar Bu, saya tak turun dulu Bu ya. Bu silahkan bertanya, Ibu dari mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa? Singkat padat Bu, silahkan. Kayaknya banyak ini Pak, jangan disuruh singkat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahman, Alek PKS Kota Makassar, Komisi D, yang kebetulan bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Barangkali banyak hal yang ingin kami komentari, minta maaf kalau mengambil sedikit waktu. Yang pertama terkait dengan KPU. Kalau pembahasan tadi saya sepakat ya, Pak Imam, memang harus KPU menjelaskan, kita tidak boleh langsung ke inti, harus ada prolog dulu. KPU satu persoalan yang tidak pernah tuntas adalah orang yang meninggal masih terdaftar. Ketika kami tanya kepada Dukcapil, alasannya karena orang keluarga tidak melaporkan sudah meninggal. Tidak ada surat kematian ke Capil. Padahal setiap orang meninggal pasti keluarganya mengurus surat kematian di kelurahan. Singkatnya adalah harusnya ada inovasi dari pemerintah kota, provinsi maupun negara. Begitu ada orang meninggal, link itu sudah bisa tersambung kepada Dukcapil. Jadi itu akan dia akan terhapus dengan sendirinya. Ini tidak pernah selesai. Menjadi pikiran kita adalah apakah memang ini dipelihara? Minta maaf kalau itu agak sedikit keras. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Sekda ya, saya mungkin agak sedikit kritisi juga tentang ASN. Saya tidak tahu apakah dimungkinkan dalam undang-undang. Kita tahu bahwa di DPR dulu ada namanya faksi ABRI. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saya berharap dan mungkin sebahagian masyarakat berharap ASN juga dicabut hak politiknya. Karena kenapa? Dia dilarang berpolitik, tetapi fakta di lapangan melihat bahwa dia akan kena efek dari politik. Saya pikir ini ya. Jadi kalau mau fair-fair saja, ya silahkan ASN bekerja dengan tenang. Dia mengurus dengan masyarakat, biarkan partai untuk meraup suara di luar dari ASN. Karena seperti tadi kita sudah bisa melihat bagaimana kita dengan berspekulasi mengatakan tidak menggunakan ASN, tapi di mana-mana kita melihat. Walaupun tidak bisa kita buktikan ya secara fakta, karena orang yang melakukan juga pasti berhati-hati. Ini hanya wacana ya yang mudah-mudahan bisa, karena kita sangat menyayangkan kualitas ASN yang bagus, tapi karena dia tidak cerdas untuk berpolitik, dia tidak diberikan ruang untuk membangun Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait anak muda, memang kami berapresiasi dari partai kami juga itu sudah sudah melirik anak muda. Tapi satu hal juga yang kami ingin sampaikan, saya terpilih umur 36, waktu itu saya tidak tahu masih milenial kakak itu 10 tahun yang lalu. Masih milenial ya. Kita ingin melihat data ya, adakah Alek yang dari Kota Makassar ataupun provinsi yang kita anggap anak milenial, dia lahir karena kemampuannya sendiri, ataukah karena latar belakang di belakangnya? Ini tantangan buat anak-anak muda yang tidak punya, saya tidak usah mulai sambung, yang tidak punya nama besar keluarga di belakang. Ini yang perlu kita cermati ya. Yang selanjutnya terkait tentang kepedulian terhadap anak-anak muda. Saya apresiasi pemerintah Kota Makassar terhadap Dinas Pemuda Olahraga di masa kami itu dari awal itu anggaran untuk anak muda itu belum
dia hanya sekitar 50 jutaan. Sekarang itu sudah sampai miliaran. Support kami dari, minta maaf kalau mudah-mudahan ini bukan ujub ya. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menganggap bahwa pemberdayaan anak muda itu harus ditingkatkan. Kita tidak hanya melihat apakah dia milenial atau dia kolonial, tetapi kita harus melihat bagaimana isi dari kepalanya. Saya mungkin emak-emak, tapi saya punya anak milenial. Tentu saya akan perhatikan anak-anak milenial. Yang tugas, minta maaf Pak Wali, tugas berat pemerintah kota sekarang adalah memberikan ruang ekspresi untuk anak muda di setiap kelurahan minimal, ataukah kalau memungkinkan di kecamatan. Ruang ekspresi yang kita maksud adalah mendata potensi anak muda, apapun potensi yang dimiliki. Bisa jadi kita bekerja sama mendatangkan psikolog untuk melihat apa potensi yang ada di dalam diri anak muda, sehingga kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak muda. Jangan kegiatan yang berulang itu saja yang hadir. Karena kenapa? Minta maaf, di Snaker pun saya sudah evaluasi, belum ada data bagaimana potensi pengangguran di sebuah wilayah dan intervensinya seperti apa. Banyak sekali make up Bang Dek. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi, nanti Bu lebih panjang. Ya, itu. Yang mungkin saya ingin sampaikan kepada anak muda caleg yang ingin maju adalah berikan satu ide gagasan kepada konstituen Anda bahwa Anda layak dipilih yang tidak pernah dipikirkan orang selama ini. Jadi kita jangan hanya karena saya ini anak muda, saya harus didukung. Kita harus keluar, saya pun sebagai perempuan saya akan keluar dari bilang karena saya perempuan. Kita ingin memperlihatkan bahwa ada ide gagasan yang ingin kita berikan, yang ingin kita sumbangkan kepada Kota Makassar yang tercinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Satu lagi tadi, iya. Ibu, ini berdua mana shoot? Ibu ini atau ibu ini? Ya sudah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Dian, saya caleg milenial perempuan dari Partai Nasdem. Jadi saya mewakili milenial dan juga perempuan. Saya ingin bertanya sebenarnya, mungkin seirama dengan yang dibilang Kak Imam, bahwa milenial itu dan Gen Z mungkin merasa diskusi mereka itu tidak bersambut. Mereka itu punya banyak isu seperti perubahan iklim, kesehatan mental. Nah, ini merupakan kebijakan publik yang sangat penting disambut oleh pemerintah. Nah, sebenarnya sebagai pemerintah dan juga mungkin teman-teman partai di sini, apa usaha yang sudah ada untuk menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan milenial tersebut? Karena mereka adalah mayoritas. Namun mungkin APBN untuk perubahan iklim itu masih ditanyakan oleh para teman-teman milenial. Juga untuk kesehatan mental. Nah, jadi pertanyaan saya singkat saja, bagaimana aktivitas pemerintah untuk menciptakan kebijakan publik yang ramah milenial itu? Karena mereka adalah suara terbanyak, mereka harus diperjuangkan dan kebijakan publik dari ide-ide mereka itu harus menjadi nomor satu. Betul tidak teman-teman semuanya sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya diundang di sini kapasitasnya sebagai ketua komite, sebagai ketua KNPI, tapi di satu sisi saya juga hari ini lagi nyalek. Semoga bisa menjadi representasi perempuan di Parlemen Sulawesi Selatan. Baik. Sebenarnya pembahasan kita kali ini adalah merupakan konklusi dari undangan yang sudah berkali-kali kita hadiri di Tribun Pak Live bersama dengan teman-teman BEM, aktivis OKP dan KNPI. Framing besarnya adalah bahwa apakah Tribun Timur setelah menyajikan forum milenial ini yang sebenarnya tujuannya adalah pertanyaan ini kita memang harus tujukan kepada pemerintah dan aparat penyelenggara tersendiri. Sekarang kita sudah memiliki kesadaran yang tinggi
untuk berbicara tentang keberhasilan demokrasi, tentunya melihat indikatornya dari sejauh mana partisipasi masyarakat dan partisipasi pemuda itu sendiri. Nah, dengan itu saya Pak melihat ada pergeseran sosial yang dari zaman milenial kali ini, generasi Z, Gen Z dan milenial, itu kita tidak bisa memotret lagi dengan cara-cara yang konservatif begitu. Ada pergeseran cara menyentuh mereka untuk bisa menjadi pemilih yang partisipatif begitu, mengingat potensi elektoral kita mayoritas adalah dari kaula muda. Nah gitu. Nah pertanyaan saya bagaimana aparat penyelenggara di sini dan pemerintah khususnya bisa memberikan treatment khusus gitu loh kepada kami sebagai caleg milenial. Ketangkep. Nah, yang kedua juga kebetulan saya TGUPP bidang kepemudaan dan KNPI adalah asistensi pemerintah dalam hal layanan kepemudaan. Nah, kalau Sulawesi Selatan sendiri, Gubernur Sulawesi Selatan sudah memberikan prestasi dengan capaian yang sudah terbukti. Saya pemuda Sulawesi Selatan yang sangat optimis. Salah satunya Kabupaten Wajo sudah pernah mendapatkan reward sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Ini adalah capaian Sulawesi Selatan tentunya, memberikan atensi kepada kabupaten-kabupaten. Goa sekarang memiliki formula dengan melakukan musrembang pemuda. Bagaimana tidak pemerintah Kabupaten Goa memperhatikan secara khusus sekarang anak-anak mudanya gitu. Kabupaten Maros juga seperti itu Pak, kami memotret dari indeks pembangunan pemuda setelah musrembang dengan Pemprov. Sekarang Maros juga dengan capaian prestasinya sebagai kabupaten pegiat literasi gitu. Jadi potensi anak-anak muda sangat banyak hari ini gitu. Ini capaian. Makassar juga seperti itu. Kalau Pak Wali di sini kemarin Youth Summit ya Pak Wali, ya cuma belum berpartisipasi aktif. KNPI di sini harusnya kalau mau kliknya di KNPI. Iya, oke. Gitu, jadi banyak sekali saya pikir. Yang kedua, yang ketiga lagi, sekarang Pak, kita itu melihat atau memotret kinerja para calon pemimpin itu, maaf ya, sekarang ini era disrupsi, kecanggihan teknologi, kita bisa memotret dari media sosial. Sekalipun Anda calon pemimpin yang hanya dari segi populis atau tadi disinggung karena kita dari segi fadernismenya ya, kita anak pejabat dan lain-lain sebagainya, saya pikir saya berani membantah itu. Karena sekarang untuk men-tracking bahwa Pak Imam Fauzan ini kinerjanya bagus, kita bisa lihat dari sosial media. Apakah kinerjanya bagus atau hanya sekedar ingin populis saja, kan begitu, kita bisa memotret itu. Gitu, artinya sekarang untuk men-tracking riwayat kinerjanya calon pemimpin kita itu masyarakat atau pemuda sudah sangat cerdas. Kita tangkap poinnya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Nah, ini saatnya ini. Pak Ketua KPU tadi menanggapi ini orang mati masih enggak di-take down dari daftar pemilih ini. Silahkan Mas. Iya. Monggo Pak. Saya agak berat komentari itu konteksnya, karena gini, dalam proses penetapan DPT kami juga diawasi sama teman-teman Bawaslu. Koreksi itu mulai dari penetapan DPS, daftar pemilih sementara, ada daftar pemilih hasil perbaikan, itu dilakukan secara berjenjang. Kalau itu ditemukan sebelum penetapan, teman-teman Bawaslu menemukan itu pasti kami TMS-kan. Kami lakukan itu. Terkait dengan yang ramai di medsos, kalau kami nggak bisa validasi, kita nggak bisa komentari itu. Masalahnya di situ Pak. Ya, itu ya. Itu satu. Terus terkait dengan penanya lain lagi tadi. Kalau dari sisi penyelenggara, dari aturan kami juga berharap itu ke depan teman-teman milenial ini
bisa mengisi pos pekerja ad hoc kami, panitia ad hoc kami nanti di lapangan masih ada penerimaan KPPS dan selanjutnya mudah-mudahan ini bisa diisi sama teman-teman milenial karena ini diakomodir dalam aturan kami mulai dari umur 17. Ya. Mulai dari umur 17 itu sudah bisa terlibat sebagai penyelenggara. Ya. Itu ya Pak? Ya. Pak Wali mungkin bisa mengelaborasi tadi mengenai bagaimana pemerintah bisa memberi perhatian kepada kelompok milenialis. Monggo silakan. Ya, jadi saya kira Ibu Yeni suka mengawal selalu mengawal anggaran kita. Sekarang di Dispora itu adalah anggarannya sekarang keempat terbesar kayaknya. Karena kita membangun banyak fasilitas. Ya. Misalnya fasilitas sirkuit. Ya, sirkuit tapi tidak cukup anggarannya Bu Yeni, mau ditambah itu. Ya, gagal tender kemarin karena terlalu murah katanya. Termasuk juga sport center. Sport center kenapa? Saya selalu ditanya itu juga termasuk soal stadion. Ya, cuma di sini ada Pak Sekda, saya kira ini diskusi yang menarik. Saya kira memang fasilitas untuk anak muda dalam menyalurkan energinya itu memang mutlak. Termasuk soal stadion, saya sepakat dengan itu. Ya. Maka pemerintah kota mengambil positioning sendiri, kita bikin sport center dan sirkuit, biarkan stadion, jangan ganggu provinsi, biar provinsi yang bikin sendiri, gitu kan? Ya, kenapa Pak? Kita tahu Makassar dan Sulawesi Selatan ini Pak, Mas, ini provinsi yang makanannya enak semua. Gitu ya? Ya, saya selalu enak dan enak sekali Pak. Enak sekali. Saya sering dikritisi, kenapa anak-anak muda di Makassar suka demo? Saya bilang Anda semua keliru, itu bukan demo, itu kelebihan energi yang belum dikelola baik. Insya Allah kalau ada stadionnya, ada sirkuitnya, anak-anak akan tersalurkan dengan baik. Iya. Jadi sekalian, nah kemudian saya bicara tentang juga, saya ingin tanggapi soal netralitas ASN. Ya. Saya sudah mengambil kebijakan untuk menghindari konflik of interest. Bagi para lurah yang merasa berhubungan dengan suara, yang keluarganya nyalek, pasti saya istirahatkan dulu. Oh, istirahat pasti, ya pasti. Itu harus ya. Cuma ini benar sekali tadi Ibu Yeni sampaikan. Ini ASN ini kan yang mana sebenarnya ASN? Pakai begini baru ASN. Kalau tidak pakai baju begini bukan ASN. Karena ASN itu tidak boleh berpolitik. Tapi kalau misalnya nama pribadi bisa berpolitik karena dia punya hak suara. Ya. Nah ini juga harus jelas. Apakah jam kantor yang membedakan ASN dengan pribadi, ataukah tempat, misalnya Sabtu, itu ASN atau bukan? Atau jam 6, itu ASN atau bukan? Nah itu perlu juga ditetap, kalau tidak abu-abu ini jadi barang yang akan menjadi banyak persoalan. Nah seperti itu. Nah yang ketiga saya ingin teman-teman milenial menyampaikan termasuk Dinda Ketua, ya di Makassar itu saya sekarang hampir 60% kadis saya itu milenial, Pak. Nah saya ini orang yang sadar milenial. Saya walaupun ini generasi kolonial, tapi saya sebenarnya kalau nama saya masih tetap anak Pak, anak Lorona Makassar. Saya tetap ini sebenarnya Gen Z sebenarnya, karena tetap jadi anak lorong Pak. Ya. Kalau namanya anak itu tetap generasi Z. Nah maka dengan itu tentunya kesempatan buat anak muda. Jadi saya kira Makassar itu selalu membuka diri. Nah tadi Dinda Ketua KNPI diundang, Dinda diundang kemarin, tapi KNPI Makassar ya. KNPI Makassar, Arul ini tidak lapor-lapor juga nih Arul sama ketuanya. Kami sadar betul, bahkan Organda saya undang semua karena kami sadar betul. Kami ini yang generasi kolonial, tugas utamanya menyiapkan milenial dan Gen Z ini untuk jadi pemimpin ke depan. Nah, saya kira itu intinya. Mengenai program terlalu kecil itu program terlalu kecil. Tapi menyiapkan pemimpin ke depan yang sustain itu sangat penting sekali. Nah, saya kira saya cuma bicara tentang Makassar konsen terhadap itu karena kami sadar betul kota ini tidak bisa terputus-putus, harus sustain, harus berkelanjutan. Nah sehingga penyiapan pemimpin-pemimpin
akan datang itu sangat dibutuhkan. Youth City Changer itu adalah ide-ide kami para wali kota yang sedikit lagi jadi pasti berakhir. Kita sadar betul kita harus segera mempersiapkan generasi selanjutnya. Soal program, kami ini banyak jalur membuat program, dan saya kira hampir semua program kolosal di Kota Makassar itu anak muda. F8, coba cek, atau F8. Anak-anak muda semua. Dan selalu kita mengupdate dengan anak-anak muda yang belasan tahun. Selalu kita libatkan. Semua di F8 itu hampir semua anak muda. Di mana lagi ya? Program-program lorong. Di lorong itu sekarang 2000 lorong dari 5000 target kami untuk tahun kedua. Kami bikin namanya The Lord, Dewan Lorong, The Board of Lorong. Jadi namanya bagus-bagus, Pak. Ya. The Lord terdiri atas 3. Yang paling dituakan perempuan mewakili gender dan millennials. Jelas sekali millennial. Jadi pemerintah kota mengambil positioning jelas dari 3 leader ini di lorong ini, karena lorong itu adalah bagian sangat penting untuk menjadi city cell. Coba kita uji waktu Makassar Recover, waktu kita Covid. Saya merekrut 10.000 detektor yang knock the door, ketuk pintu untuk mengetahui orang sakit apa tidak. Itu adalah local influencer. Nah, nama kerennya local influencer di Makassar namanya Basi Barania. Ya, besi berani kan kayak magnet. Ya, kayak magnet. Jadi saya sebagai sementara pemimpin di kota ini sadar betul tanpa penyiapan milenial dan generasi Z, kota ini tidak akan maju hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah di penghujung acara. Dapat kita simpulkan bahwa peran milenial 50% tadi lebih, dan orang-orang tokoh kita ini berharap milenial jangan sampai tidak menggunakan hak pilih dan ketinggalan di dalam proses pengawasan pemilu 2024. Dan sebelum menyerahkan kembali panggung ini kepada MC, saya ingin menyampaikan pantun penutup ini, kawan-kawan. Jadi tolong cakepnya ya, supaya nanti saya bilang ke istri saya, sekarang saya cakep. Ada ikan kakap, ada ikan tengiri. Cakep. Tengiri dibungkus daun jati. Cakep. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Semoga acara ini berkenan di hati. Tepuk tangan boleh loh. Terima kasih. Acara saya kembalikan ke MC kita, panggung. Kami minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk semuanya ya. Iya, terima kasih Pak Feby Mahendra Putra sudah jauh-jauh langsung ke Makassar dan memimpin diskusi pada hari ini, dan betul tentunya juga sekali para narasumber kita yang luar biasa. Yeah. Dan untuk itu sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada hari ini, tentu kita akan melakukan penyerahan cenderamata yang akan diberikan langsung oleh Bapak Feby Mahendra Putra selaku News Director dari Tribun Network. Mungkin boleh dibantu? Yeah. Pak Feby mungkin boleh ambil posisi, kemudian kami juga mengundang Bapak Ketua KPU Sulsel, ada Bapak Hasbullah Esos MK Esos Pak. Iya, betul Pak. Kemudian kami juga mengundang Ketua Bawaslu Sulsel, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samsuar Saleh. Pak, boleh silakan Pak. Kemudian kami undang Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Silakan mengambil tempat Pak. Kami juga mengundang Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Darmawan Bintang, Pak boleh silakan maju. Dan Kakak Imam Fauzan boleh juga Pak, langsung Kak. Serta Bapak Adi Surya Dicula Pak. Oke, Kakak boleh bantu Kak. Penyerahan pertama mungkin diberikan oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan. Baik. Ya, selanjutnya baik, saat ini sedang berlangsung proses penyerahan cenderamata kepada para pembicara kita yang sudah luar biasa hari ini ya. Diserahkan langsung juga oleh Bapak Moderator, Bapak
Feby Mahendra Putra pastinya. Untuk itu bisa tetap stay di atas Bapak, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya. Teman-teman media mungkin boleh diatur nih, bagaimana posisi yang sudah banyak kamera di depan kita ya. Iya. Jangan lupa MC-nya juga diambil ya. Oke. 3, 2, 1, jempolnya boleh Pak. Oke. Iya, ganti gaya. Ganti gaya bebas. Iya. Senyum manis dari para speaker dan juga moderator kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu. Betul. Dan juga tadi sudah berlangsung diskusi yang sangat luar biasa ya. Kita lihat dari antusias para audiens kita pada hari ini, semuanya ada yang memberikan pertanyaan juga, mendapat insight pastinya. Terima kasih Bapak Wali Kota. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Baik. Untuk itu mungkin sebelum kita menutup saya mau tes semangatnya dulu nih Mbak Vio ya, karena tadi kita sudah ngobrol banyak pastinya, mengulas habis terkait. Dan juga sepertinya udah kenyang. Betul sekali. Untuk itu kita mau minta tepuk tangannya dulu, boleh? Kayaknya terlalu kekenyangan jadi kurang mendengar instruksi MC-nya nih. Ya, boleh kita coba sekali lagi, boleh minta tepuk tangannya? Baik, terima kasih kakak-kakak, bapak ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu langsung hadir ke Liquid Cafe Hotel Claro Makassar. Untuk itu saya Firna Jeretno dan saya Mehmet Gunawan mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber, para tamu undangan, serta seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kota berikutnya. Bye. Indonesia, negara kepulauan terindah. Beragam suku, bahasa dan cerita unik penuh makna. Warna-warni Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika.